Gua melihat tuh Hmm. jadi ini Google company yang udah agak ketinggalan. Hei teman-teman kelas Sabtu apa kabar? Halo, halo. Baik, Para mudah-mudahan kaum pencapir tercinta. gimana nih kabarnya nih? Para Udah pencapir. para para pencapit, para benar ya, para pendengar pembaca filsafat betul ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini udah nggak kerasa lagi, udah hampir akhir dari bulan pertama di tahun 2023. Ya, Gila ada ya. yang berasa, ada yang merasa bulan Januari ini Kamu panjang banget. nanya gitu. Ada yang merasa Januari ini pendek banget. Pendek, bener. Gue juga kenapa ya? Kenapa ya? Apa yang membedakan? Kalau kalau kerjaan masih banyak, pasti berasa pendek. Berasa pendek. Kalau kalau nggak ada kerjaan ya lama ya. Ya betul juga. Betul betul betul. Tapi memang berasa pendek teman-teman dan kita tuh udah bayangin ya teman-teman, sekarang tuh tahun 2023 ya. Iya, betul. Teman-teman yang lahir di tahun Kelom Pencapir itu sedang berjaya ya. Ya, ketika teman-teman lahir di Kelom Pencapir sedang berjaya itu. Ini adalah tahun-tahun Star Trek itu mulai ada gitu. Jadi kalau disebutin future tuh 2000 berapa, 2020 berapa ini tuh. Filmnya si Banyak. Arnold Schwarzenegger tuh apa? Apa tuh namanya? Terminator. Terminator itu kan 2000 berapa gitu. Terus udah gitu yang apa tuh namanya? Yang ada kayak virtual reality dia tuh pakai apa tuh si Arnold Schwarzenegger juga. Adalah film. Terus udah ada ininya, udah ada dibikin lagi sekarang. Adalah pokoknya Robocop, film Robocop. kan. Adalah pokoknya udah 2023. Ya gue ingat ya, bahkan lagunya Jamiroquai judulnya Cosmic Girl. Cosmic Girl itu pokoknya menceritakan tahu inilah masa yang akan datang ya. Nah, Gue liriknya gue itu lagi inget liriknya. I must have gone and gone to heaven and traveled past 11 on a Saturday in 1999. Jadi tahun 1999 aja itu tuh udah tahu udah sebuah apa namanya? Udah sebuah kemajuan zaman. Ya Iya. udah masa depan banget gitu. Nah, sekarang kita sudah 24 tahun sesudah apa yang dipersepsikan sebagai masa yang akan datang. Jadi ya Setelah teman-teman milenium kedua. sudah mulai kedua happy happy 2000 saja udah lewat jauh banget. Happy happy 2000. Nah, itu udah gila milenium baru. Gue masih ingat lagu itu, milenium baru kini telah tiba. Itu katanya. Ya betul betul. Happy happy 2000 happy happy wah gila. Kayaknya tahun 2000 itu udah mau kiamat karena udah ada Y2K bugs apa segala macam ya. Dua puluh Yo, ribu. it's millennium. Iya. Iya. Millennium juga Will Smith bikin gitu. Dan sekarang sudah 24 tahun ya teman-teman menuju ke arah sana. Kita tuh udah ada di sini nih. Kita tuh sekarang sudah berada di masa depan ya. Nah, karena kita sudah ada di masa depan, ini kita ada sebuah keadaan di mana apa namanya? Keadaan selalu jadinya masa sekarang tuh kita udah apa ya? Mungkin eh, pace pace gitu ya. Mungkin gimana kita bagaimana kita menghadapi ya, menghadapi terus memanage gitu perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya sekarang. Contohnya adalah ini ada satu artikel yang sangat menarik di mana Mas Sundar Pichai katanya dia konon katanya di berita di Engadget ini Engadget ini tapi ada centang biru sih ya ini dia cukup oke ya Engadget itu karena David Gadgetin juga ada centang biru kan ini saudara ya. Iya. Jadi dia Saudaranya. saudaranya mungkin ya. Dia cerita bahwa Google akan mengeluarkan demo AI search chatbot. Wih, karena ChatGPT udah muncul. Karena Jadi ini gua masih masih relate sama yang minggu lalu kita omongin ya, masih Budi. banget ya, gila. Iya. Udah dan mungkin Google nggak pengen tinggal diam ya karena jujur aja gue tadi sore nih baru yang ngerjain sebuah inilah ya apa namanya mencari-cari juga ya sebuah ini. Jadi ini kalau kata-katanya gini gimana gitu. Gue cari beberapa kali di Google dengan cara mencari biasa gitu ya.
itu memang kok gini sih gitu ya. Nah, tapi ChatGPT kan beda. Kita bisa minta tolong kan. Tolong dong Iya. bikinin gini gitu. Jadi hasilnya beda dan bisa lebih terasa terbantu. Dan mungkin ini adalah gilanya pada saat ini. Gue udah merasa anjir Google udah ketinggalan nih. Lu bayangin loh. Iya. Udah berasa kalau kayak gini mah Google udah ketinggalan. Maksudnya bukan gimana dan banyak banget kan kan ChatGPT bikin coding aja di beberapa coding-coding yang ini udah bisa dia bisa kan mensuggest gitu. Jadi bayangin sebuah teknologi yang mungkin tahun zamannya milenium baru Happy Happy 2000 itu wah udah gimana gitu ya. Sekarang dengan munculnya ini apa namanya udah kayak telat nih kayaknya gimana sih gitu. Nah, makanya tadi Raki dalam research-nya mengajukan sebuah kata-kata berupa disruption for the disruptor ya. Karena kan Iya. karena kan Google kan disruption kan dia dia mendisrupt zaman dulu mungkin apa namanya search engine Yahoo. semacam Yahoo, Alta Vista, Hotbot ya itu apa namanya apa lagi ya search engine lain Yahoo Astaga.com. astaga.com ya bener Itu astaga.com iya itu bener search bener engine bener Indonesia loh. bener Iya bener kan? bener astaga.com betul dan itu aja udah sebuah luar biasa gitu ya Tahun sekali nah umurnya kita tahu astaga.com. betul karena kalau pencapaian mudah-mudahan semuanya bisa relate ya dengan ini kalau enggak silakan di search mungkin masih ada relik dan apa namanya peninggalan istilahnya apa ya kalau misalnya situs-situs situs-situs purba situs-situs purba yang masih ada sisa-sisanya gitu ya gitu. Nah, jadi dari sini kita eh, ya tadi ngobrol mengenai disruptor dan disruption dan kita juga melihat ada satu artikel ya. Artikelnya bahkan dari tahun 2017 nih, 2018 Hmm. gitu yang menceritakan bahwa di Harvard Business Review dia cerita bahwa how likely is your industry to be disrupted gitu. Jadi memang si disrupsi-disrupsi ini udah ya banyak ditekan lah oleh banyak orang ya gitu. Mungkin ada yang mau share dulu nggak pandangan atau disrupsi-disrupsi apa sih yang banyak terasa oleh teman-teman di sini? Mungkin Iwan atau Raki ada pandangan dulu nggak sebelum kita masuk nih Pak sama artikel dari Omar Abosh, Verdana Safih dan Michael Moore. Ya, gue dulu mungkin sedikit. Nah, boleh silakan Pak. Jadi keingetan ini buku atau artikel zaman dulu yang The Innovators Hmm, Dilemma yang Clayton Christensen itu. gimana Kalau tuh? masa dia udah di tahun 95 dia udah bikin buku Hmm, itu. hmm, Intinya adalah gimana bahwa perusahaan besar itu akan didisrupsi marketnya oleh new technology gitu. Jadi ini tahun hmm. 95 pre-Google, Gila pre-Yahoo ya? segala macam. Sebetulnya udah bisa diprediksi seperti ini dan mungkin ini sebetulnya sudah suatu siklus yang sangat apa ya? Sangat natural akan terus Iya, terjadi sih. Ya. betul. Google mendisrupsi bisnis apa namanya itu Yellow Pages gitu ya di Amerika Ya, ataupun betul. yang sifatnya directory gitu ya. Mhm. YouTube mendisrupsi apa TV. TV TV mungkin. ataupun radio atau apapun itulah ya Iya, yang iya. sifatnya statik menjadi suatu dynamic dan user Mhm. based content gitu ya. Mhm. Dan ini atau misalkan zaman dulu Nokia didisrupsi oleh Android ataupun ya aneka aneka Hmm. apa BlackBerry handphone yang ya sifat sebelumnya. ya Aneka, BlackBerry yes. Nokia Mhm. BlackBerry oleh handphone yang jadi full apa full layar gitu ya. Betul. Gimana QWERTY keyboard Udah nggak. didisrupsi oleh ya, gua apa touchscreen semuanya. Mhm. Dan itu sebetulnya udah di apa udah bisa diprediksi bahwa itu akan terus terjadi. Mhm. Dan kalau nggak salah dari si Innovators Dilemma itu dia sebutin bahwa perusahaan gede itu enggan untuk berinovasi karena pertama adalah bahwa inovasi itu adalah S curve. Di awal Mhm. itu yieldnya sedikit, Mhm. tengah-tengah gede banget Mhm. hasilnya, Mhm. di atas jadi plateau, jadi Hmm. apa biasa aja, Lurus lah. lurus aja. Mhm. Kayak misalkan apa
Kalau kita lihat kayak kayak misalkan iPhone sekarang ya, Hmm, dari tahun berapa sih awalnya itu 2005 atau something gitu hmm, ya. hmm, Begitu dari QWERTY ke apa jadi touchscreen itu kan kayak hmm. inovasi yang sangat besar Iya, sekali kan. Gitu. naik banget Terus ya, ya signifikan. utility itu Hmm. signifikan banget gitu sampai tahun ini. Terus kayak tahun-tahun sekarang kan sebetulnya kayak kita pun jadi mempertanyakan ini Hmm. tiap tahun iPhone ganti tapi Nanti, iya. inovasinya apa sih gitu ya? Iya Cuma bener. Hmm. ganti widget nambah nambah Hmm. feature tapi dikit Hmm. gitu ya. Paling nambah bulatan kameranya aja konon katanya Iya, ya. Tadi iya, 2 jadi 3. David ya Gadgetin itu. dia udah nunjukin nih ada yang 6 katanya gitu. Gua nggak tahu ya iPhone 16 ngarang dia. Cuman lucu Ya, aja ya. Nah, maksudnya kemarin udah ada yang bukan ngarang apa namanya. Tadi ada yang lihat yang ya menarik lah pokoknya. Nanti silakan ke page David Gadgetin. Terus ya, Bang. ya. Jadi perusahaan gue itu ngerasa bahwa untuk melakukan inovasi itu sampai nemu sesuatu yang sangat breakthrough itu sangat dikit karena proses awal dia melakukan riset segala macam itu sampai akhirnya nemu sesuatu yang betul-betul breakthrough itu sulit gitu ya. Tapi Hmm. once itu dapat itu bakalan sangat apa mendapatkan hasil yang sangat gede gitu ya. Terus satu lagi adalah kecenderungan perusahaan gede kayak misalkan Google, Nokia segala macam, mereka itu tiap tahun pasti punya target earnings tuh Hmm. yang gede banget. Quarter quarter by quarter itu dilihatin naik berapa gede, berapa gede, berapa gede. Sehingga akhirnya kecenderungannya mereka adalah untuk mempertahankan inovasi yang mereka udah punya sekarang di milking terus aja se, se, Hmm. se, apa, semaksimal mungkin. Kayak misalkan kalau dilihat-lihat eh, penghasilan Google paling gede itu gue lupa 50% or something gitu ya itu dari AdSense-nya itu dari si search AdSense ya. engine-nya itu Ya. dia kan berapa 250 billion kalau nggak Hmm. salah Hmm. setahun gitu ya kalau nggak salah. Nah Hmm. bayangin Kak, bayangin bahwa berapa besar effort yang dia curahkan untuk memastikan bahwa growth dari si search engine-nya itu Hmm. tahun ke tahun itu bakal tetap gede. Yaitu dengan Hmm. mempertahankan bahwa orang tetap harus nge-search aja, orang Iya. tetap bikin traffic aja lewat si search engine-nya tersebut. Hmm. Sehingga akhirnya mungkin dia lupa bahwa eh, mungkin Hmm. bukan lupa. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, Google tuh udah melakukan banyak Banyak hal yang itu diversifikasi ya. juga sih. Ya, Hmm. diversifikasi juga. Dia bikin Gmail, dia Hmm. bikin apa kalender, Hmm. banyak lah Android Hmm. segala macam gitu. Iya, iya. Terus kalau lu ingat si Google dia pun punya apa? Google X. Dia tuh yang bikin aneka Hmm. moonshot project tuh. Hmm. Kalau lu ingat ada Apa-apa? project Hah? Google X. Google Moonshot Project ya, Google Hmm. X. Yang harapannya sebetulnya adalah eh, bagaimana dia bisa menemukan inovasi baru Hmm. yang will be another breakthrough yang seperti Oh. hal kayak di Google Search Engine juga lah, yang bisa jadi Hmm. new revenue streamnya dia lah. Hmm. Mulai Hmm. dari si kalau nggak salah ya, kayak misalkan si apa ada dulu tuh ada project Moonshot, jadi gimana Hmm. dia ngemodalin orang biar bisa bikin roket buat ke bulan dengan Hmm. cara yang murah kalau nggak salah. Hmm. Terus ada Hmm. Loon Project buat apa internet lewat balon gitu ya. Yang akhirnya Hmm. dikalahin Iya. sama Starlink-nya Starlink, Starlink. Hmm. Starlink-nya Starbucks tukang keliling. kopi. Starlink Lil. Hmm. Terus terus ada Hmm. apa? Ada si Waymo. Waymo Hmm. tuh yang mobil self driving yang Hmm. dikalahin Iya. juga sama Elon Musk dengan si Hmm. Tesla gitu. Hmm. Jadi kalau dilihat sebetulnya Google in the sense of bahwa dia berusaha untuk terus berinovasi gitu ya. Hmm. Sebetulnya dia udah melakukan hal yang yang benar gitu. In Hmm. the correct way bahwa dia membuat suatu unit yang independen untuk memastikan inovasi baru. Cuman kayaknya dia lupa bahwa di revenue stream yang dia yang paling gede, which is si Google AdSense-nya itu, Hmm. dia lupa gimana cara ini mengimprove eh, hal menjadi lebih baik yang sebetulnya bisa lebih menyamankan penggunanya. Kayak, Hmm. kayak kalau sekarang aja kita sekarang kalau misalkan nge-googling nyari sesuatu itu kan bisa ngeklik sampai 2 sampai 10 halaman yang akhirnya sebenarnya Ya. kayak nggak ada keuntungannya dapat Hmm. apa gitu. Sebetulnya itu kan nggak apa nggak efisien buat Ah, kita. iya. Cuma Hmm. cuman buat Google itu menguntungkan karena semakin kita banyak ngeklik, Ya. Hmm. makin banyak traffic, makin banyak kita Hmm. ngelihat ada adsense-nya dia. Hmm. Itulah yang dia Hmm. pengen. Nah, mungkin akhirnya ada tipping point bahwa orang akhirnya ngerasa bahwa ini nggak sustain gitu ya. Hmm. Begitu ngeliat ada chat GPT bahwa dengan kita bertanya langsung keluar solusi, wah Iya. dia langsung wah gitu.
gila nih mati gue gitu. Itu Bener, mungkin yang kepikiran dari gue gitu sih betul, sebenarnya. betul, betul. Benar, 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 benar. Padahal udah, maksudnya juga yang menarik adalah sebenarnya mereka udah sadar kayaknya ya, karena kan melakukan banyak Iya. inovasi ya. Hmm. Ya, cuman apa ya, faktor apa ini menarik juga nih. Faktor apa nih gitu? Karena mereka udah mencoba juga kan, gitu, Iya. mencoba bikin ini, begini, tapi nggak push through kali. Gimana, Bang? Itu sih menurut gue sih faktor market pressure sama earning pressure-nya itu. Hmm. Saat di Hmm. earningnya itu dia paling gede dari apa Google AdSense Hmm. yang di drive dari Hmm. si search engine-nya tersebut, Hmm. mau nggak mau dia kan harus mempertahankan si bisnis model AdSense-nya Iya. itu kan, Hmm. which is adalah mengenerate sebanyak Oh. mungkin traffic lewat si Google Search Engine tersebut. Hmm. Jadi kayaknya mungkin kayak ngapain gue ngerubah sesuatu yang udah Iya, iya. Oh. udah sustain dan misalkan terbukti akan Iya, iya. menghasilkan Iya. eh, revenue yang jelas Mhm. dengan misalkan kalau gue bikin kayak misalkan chat GPT Hmm. nanya sesuatu langsung keluar jawaban itu kan berarti cuma ada satu traffic tuh Mhm. ataupun langsung pinpointing ke satu Iya, website iya. trafficnya berarti kecil banget sebetulnya Mhm. 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 Betul, betul, rugi buat dia ya. betul, betul, betul. Nah, ini Jadi juga, jadi ini ya, gimana, Bang? musuhnya J- musuhnya inovasi itu adalah uang dong ya. Jeng, 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 jeng. jeng. The root Tapi of enggak sih, evil. bukan bukan masalah uangnya sih menurut gua. Mungkin yang paling berat itu adalah kapital. Jadi Maksudnya gimana? kepemilikan. Sebenarnya bukan masalah ini making money atau nggak making money kan kalau kita lihat Google dari dulu itu inovasinya luar biasa ya, keluarin Mhm. produk baru, tutup produk dan segala macam jalan terus Mhm. sampai dia bisa menemukan produk-produk yang emang apa bisa dimonetize di market Mhm. gitu. Mhm. Cuman gue sih ngerasa ini ada hubungannya juga dengan kondisi di mana eh, para perusahaan teknologi itu udah udah diharapkan untuk make money gitu sekarang. Jadi apa namanya fokus Hmm. terhadap profitability gitu, bukan fokus Hmm. terhadap Hmm. penetrasi dan inovasi gitu. Iya, iya, Mungkin iya. itu juga ada pengaruhnya gitu. Menarik juga tuh, Mungkin. menarik, 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 betul. Karena mulai ini ya, banyak ada tren itu juga kan ya. Mm-mm. Di banyak tempat para investor udah mulai menagih janji, Janji. menagih janji. Padahal mereka company itu udah mencoba juga ya untuk membuka kayak tadi kan Iwan cerita ada diversifikasi gitu ya. Mungkin kayak kalau Mm-mm. Kelompok Capir ingat zaman dulu tuh ada diversifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian ya kalau Kelompok Capir. Intensifikasi. Betul. Iya. Jadi mungkin palawija, padi, Intensifikasi nah itu dengan diversifikasi. ya, dengan sistem tumpang sari. Nah, itu Pak Sari. Jadi ini bukan Google mungkin bisa perlu belajar banyak juga ya sama beberapa arahan dari Departemen Penerangan pada waktu itu ya mungkin ya atau itu bukan Departemen Penerangan ya Pak. Ya itu menarik ya itu teman-teman. Nah kita dari diskusi tadi juga eh, apa namanya kamu cross ini sama sama industri disruption bagaimana mapping ya. Jadi ada tahun 2018 ini di mapping nih sama teman-teman ini ya. Oleh Accenture sebenarnya ya dia bikin four stages of disruption di sini. Gitu. Hmm. Jadi ada empat aja disruption di sini. Di sini dilihatin X ya. Ini X-nya ya. Yang horizontal itu adalah kemungkinan atau susceptibility of future disruption. Jadi masa yang akan datang makin ke sini tuh makin mungkin untuk disrupsi. Sedangkan yang vertikal itu adalah current level. Jadi pada saat sekarang tuh disrupsinya seperti gimana. Nah, di sini dibagi jadi empat, ada yang durability, vulnerability, volatility, sama viable gitu. Nah, ini asik nih di sini nih ya. Jadi nanti kita akan run through aja ya sebentar satu-satunya. Ada yang durable tuh apa sih gitu. Alcoholic beverage, chemical, vulnerability ini kenapa healthcare distributor, volatility itu kenapa consumer teknologi, banks, hotel, viability itu software, publishing gitu ya, integrated telecommunication service.
Nah, jadi kalau untuk yang durability ini katanya industrinya udah mature ya. Jadi kayaknya jadi udah cukup kuat, distribusinya cukup kuat. Jadi dia durable. Jadi kalau orang mau disrupt kayaknya juga nggak segampang itu kayaknya gitu ya. Jadi ini disebutkan organisasinya pada di sini. Nah, kalau yang vulnerable itu dia cerita bahwa incumbent benefit from the continued presence of high barrier to entry. Ya, jadi Hmm. sebenarnya mungkin apa namanya regulationnya masih support terhadap apa Ya. namanya bisnisnya dia ya. Jadi di masa yang akan datang kemungkinan dia akan bisa terdisrupsi walaupun pada saat ini karena dia punya regulasi Belum. atau apa belum gitu. Hmm. Itu yang vulnerable. Terus volatile, nah ini semuanya sulit nih ya. Maksudnya sekarang udah di disrupt, masa yang akan datang udah di disrupt juga gitu. Jadi makanya di sini kayak banking, hotel gitu kan, ada Airbnb apa segala macam gitu. Financial industry banyak disruption gitu. Rail and road apa segala macam itu udah disruption. Terakhir ada viability nih. Viability adalah where new or reborn industry that have endured significant disruption. Jadi sekarang memang udah banyak disrupsi anyway kalau di sini gitu ya. Karena disruptionnya tuh tinggi gitu ya. Jadi ini partnya. Jadi kalau kita lihat di software kayak kita tadi ngobrol mengenai Google ya, kemungkinan Google masuk di sini kali ya. Karena dia udah banyak terdisrupt juga gitu di situ. Hmm. Apa namanya viable viable gitu. Nah, jadi teman-teman di sini udah kita lihat ya. Kalau misalnya gitu harus ngapain sih gitu. Ya, jadi kalau durable dia cerita bahwa harus banyak reinvent ya. Jadi bisnisnya kayak gimana sih apa yang baru nih ya? Karena mereka nggak bisa terus-terusan gitu ya. Nanti bahaya Hmm. juga gitu. Ya, banyak bisnis yang sudah meningkatkan R&D-nya, terus sudah gitu apa namanya? Jadi mereka tetap bisa inovatif juga gitu, walaupun mereka durable gitu. Yang vulnerable ya, masa akan datang bisa didisrupt, itu mau nggak mau harus mulai nih belajar untuk lebih efisien gimana gitu. Jadi lebih inovatif gimana, lebih customer oriented gimana. Karena kalau regulasinya berubah atau apa, mereka bisa tetap Ya. compete. Gitu. Kalau misalnya enggak ya bahaya. Yang volatile ya ini apa namanya mereka harus decisively changing the current course is the only way to survive gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya sekarang itu udah nggak bisa lagi gitu ya bisnis bisnis modelnya udah berubah atau apa ya mau nggak mau harus berubah. Gitu di sini cerita ini nih ada Maersk ya transportation industry tadinya punya Maersk Oil tapi dia Hmm. jual karena ya udah gue mau fokus aja deh sama ini gitu karena ya dia intinya harus ada bisnis decision yang cukup berani gitu ya untuk ya udah kita mungkin harus berubah apa namanya kayak kayak apa ya kalau nggak salah tuh Fuji Film tuh sekarang lupa gue ya, apa ya, industri apa ya health atau apa ya lupa jadi maksudnya harus 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 shift segera gitu Hmm. in order ways to shift apa namanya ini jadi bisa abandon sorry, rather than simply abandoning the core business, companies will need to strike delicate balance between making corporate professional structure. Terakhir adalah yang tadi ini viability gitu. Must embrace strategy that keep them in constant state of innovation ya. Sebenarnya kayak Google juga sekarang sedang melakukan itu ya, gitu ya, innovation. Cuman ya mungkin ya tadi ya, mungkin ada harus memaintain bisnis modelnya juga atau enggak gitu. Nah, however, gue jadi mikir juga ya, untuk sebuah organisasi mungkin mereka bisa diverse ya kan karena Google mungkin ada Gmail, ada YouTube apa segala macam mungkin ya. Walaupun misalnya mainly revenue-nya dari situ. Cuman kehit juga ya. Maksudnya dengan adanya ChatGPT, brek, itu si positioning of the company however sebesar Google pun shake juga gitu ya. Jadi lu akan perception dari consumer ketika melihat sebuah dari sini gue nggak tahu apakah konsumen keseluruhan, at least dari sisi gue aja, gue melihat tuh Hmm. jadi ini Google company yang udah agak ketinggalan
gitu. Hmm. Walaupun kita kan nggak lihat Google Maps lu masih pakai, Google Translate lu masih pakai, Google Mail lu baru pakai apa segala macam. Tapi jadinya Google kayak, Docs, hah? Google Docs kepake banget gue Google setiap Docs hari. masih kepake gitu. Tapi, kok udah nggak hits lagi sih lu gitu ya. Gitu ya. Ini mungkin my personal view aja sih. Em, cuman kemungkinan gua malah akan melihat kira-kira ChatGPT akan keluar apa nih yang ini lagi gitu. Dan mungkin Google perlu mencoba melihat bagaimana revenue-nya bisa banyak ngambil dari yang lain juga ya kalau misalnya kalau search engine-nya itu nggak terlalu ini ya mungkin dari YouTube atau yang lain gitu. Menarik ini nih. Hmm, hmm, hmm. Gini sih teman. Karena mungkin dia jadi ketar-ketir gara-gara salah satu apa investor ChatGPT itu adalah Microsoft. Oh, Hmm. powerful Dan ya. ya powerful. Microsoft punya Bing. Nah, maksudnya Oh, saat ini kan Bing udah jadi kayak siapa sih yang pakai Bing sebetulnya. Nah, tapi gimana kalau misalkan si Bing di powered by ChatGPT? Atau waduh. gimana kalau misalkan semua produk Office Office ada ya. ya ada ChatGPT ya? Eh, Iya itu tolong gila sih. create template PowerPoint untuk meeting saya siang Ya, ini gitu. ya. Misalnya gue kan bisa bilang kayak gini, bikin create template PowerPoint dari Hmm, dokumen Microsoft Word yang A gitu. Dia iya. summarize sendiri terus bikinin template, Hmm, bikin PowerPoint-nya. Ya itu iya. kan udah gila sebenarnya. Iya benar. Iya benar. Powerful banget ya. Ya. Powerful, powerful. Bener juga tuh. Iya. Itu ya memang memang luar biasa sih kalau misalnya itu dilakukan. Iya, Si iya. apa? Si asistennya Office, si Clippy itu lu ingat kayak yang ada Iya, iya, Nah ya zaman dulu Clippy iya, ya. iya, iya. ya itu Pak kalau Bisa bikin hidup pakai lagi. semakin hidup lagi dan semakin pintar. Iya, iya. Iya, tadinya kan gua nggak ngerti nih gunanya apa. Nanya apa nggak bisa Iya. jawab. Mm-mm. Sekarang bener Benar juga sih. ya. Dan memang Benar benar benar. Benar. roda kehidupan itu berputar artinya ya. Microsoft Ya, dulu ini Bing-nya jadi kayak gini, terus naik lagi apa segala macam gitu ya. Menarik, menarik. ngomong-ngomong roda kehidupan berputar dan disruptif teknologi, jadi keingetan bahwa sekarang kalau naik Bluebird itu lebih murah daripada pakai Gokar ataupun Iya GrabCar kadang-kadang. betul Wow, betul. Berarti serius? berarti itu udah full cycle. Oh, benar-benar. Si perusahaan yang terdisrupsi lagi oleh perusahaan Betul, yang tradisional. betul. Dan mulai muncul di Twitter ya. Kenapa saya pilih si biru? Kenapa saya pilih si Hmm. hijau? Gitu. Ada beberapa chatnya bahwa ya kalau misalnya lu pilih ini ya gini. Cuman di sini konsistennya, safe-nya, jadi konsisten service lah. Lu kan naik mobil Hmm. yang selalu diurus, enak, bersih, apa segala macem gitu. Ya, Hmm. jadi itu juga apa ya namanya hebat juga tuh ininya apa namanya eh, iya manuver ini nggak gampang yang penting menunjukkan sebuah company yang durable mungkin ya atau Ya, gimana gitu. durable. Ya. Karena oke ke hit ya dulu kan wah asik apa segala macam tapi at the end of the day begitu lu cek oke company harus profitable dinaikin harganya semua bubar. Ini company yang udah biasa hidup dengan Hmm. misalnya Bluebird biasa hidup dengan oke gue harus dengan harga segini make sense untuk ada profitnya gitu. Sebelumnya kan Hmm. mungkin ya ada jor-joran apa segala macam itu satu dan di beberapa area kan dengan certainty dari servisnya ini juga tetap ya. Jadi menarik ya, betul 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 Hmm. menarik juga nih Hmm. ininya full cycle ya jadinya. Ya. Disruptor, So, disrupsi, mendisrupsi lagi ya. Jadi disrupsi lagi. benar benar. Ya. Sama satu lagi mungkin contoh disrupsi teknologi yang mungkin di awal diharapkan sangat bisa menjadi suatu breakthrough itu ini kayak Tani Hub. Lo Oh tau kan iya, Tani Hub Ya ada betul. berita bahwa dia kena PKPU tuh nggak bisa bayar apa investasinya Hmm, gitu ya. ya. Itu karena ya kalau kayak yang gue baca-baca ya Hmm, sepemahaman gue adalah dia kan banyak invest di teknologi segala macam gitu ya hmm, si Tani Hub itu. hmm, Dan itu berarti sebetulnya dia bikin jadi high cost tuh si untuk operasionalnya. hmm.
Yang Hmm. dia mau lakukan si Tani Hub itu kan sebenarnya mendisrupsi para tengkulak, Iya, betul. para ijon gitu ya. Iya. Hmm. Tapi ternyata cost of networkingnya tengkulak dan ijon Hmm. lebih rendah daripada cost of networkingnya Tani Hub dengan teknologi. Oh, oke. Iya, 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 iya. Benar Iya, juga tapi ya. kalau kalau kayak lo lihat-lihat ya, ini kenapa apa namanya perusahaan teknologi yang udah gede-gede ini ya kayak salah satu ride hailing yang besar itulah Mhm. Hmm. dia menggunakan berbagai infrastruktur dengan ya biar biar beban operasionalnya murah maka pakai cloud gitu ya. Jadi banyak sekali cloud computing itu jadi apa alasan untuk bisa lebih murah gitu kan Hmm. sekarang. Tapi kalau dilihat-lihat biaya dia sewa cloudnya dalam Hmm. setahun luar biasa besar. Luar biasa besar Jadi, ya. jadi kan ini kan sama aja kayak orang milih kontrak rumah apa beli rumah gitu ya. Hmm. Ya. Ya sih, jadi ya kalau lo bisa bener-bener emang apa signifikan lebih murah Hmm. daripada lo punya asetnya gitu ya Iya. oke lah gitu. Hmm. Tapi kalau jadi besar kan ya udah sebesar itu ya. Jadi Iya. kebutuhan akan menyewanya juga jadinya lebih besar lagi. Hmm. Jadi mungkin bisa-bisa kalau dihitung dalam in the long run bisa jadi itu tidak menguntungkan sebenarnya pakai cloud Ya. untuk perusahaan Hmm. sebesar itu gitu. Ya. Hmm. Ya. Gitu bisa jadi ya, tapi kita harus Hmm. kalkulasi dulu sih gitu. Hmm. Mungkin kalau dia punya data center sendiri gitu-gitu Hmm. malah bisa dibisnisin juga gitu kan Hmm. dengan anggaran yang sebesar itu gitu per tahunnya. Hmm. Menarik juga ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, ini ada beberapa contoh real bisnis lah at the end of the day yang thrive gitu ya, yang selamat dan ini gitu. Mungkin bukan berarti nggak boleh ada inovasi ya, cuman yang dihitung benar-benar profitability-nya gitu. Ya. Yang karena at the end of the day kan ya usaha bisnis apa segala macam kan mungkin itu yang bakal bikin dia bisa bisa jalan terus kan gitu. Jadi ini yang memang harus Iya. diperhatikan ya, makanya perlu akuntan ya teman-teman. Ya, akuntan dan orang finance benar nih. Gitu. Akun sudah bisa digantikan oleh AI ya. Bagaimana ChatGPT tolong budgetkan selama setahun gitu. Tapi perubahan dan semuanya akan selalu terjadi ya. Company juga akan come and go. Cuman ada beberapa tadi ada learning. Buat gua ada reflect juga belajar dari apa namanya transportasi biru dengan terus tadi juga misalnya ride hailing besar gitu. Jadi beberapa bisnis fundamental apa namanya ya apa namanya eh, beberapa bisnis fundamental itu memang harus benar tetap dijaga ya gitu. Jadi itu kritikal gitu untuk sustainability bisnis ke depannya gitu. Jadi we must not forget profitability gitu ya. Hmm. Itu apa namanya? Ini kan kalau usaha ya harga jual, ada cost gitu, ada profitnya. Udah itu bisnis lu benar berarti gitu. Oh, Oke. tadi by the way, Hah? ini pun sedikit sebelum Ya. ini, tadi karena kita ngomongin Google, ada berita kemarin juga Google baru saja memecat 12.000 orang karyawannya. Hmm. Wow. Wow, 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 wow. 12.000 Hmm. orang Cukup lumayan karyawannya. banyak juga ya. Pastinya 12. nggak langsung relate sama si ChatGPT, tapi ini Hmm. relate sama tadi pemikiran kita yang bicara masalah profitability. Hmm. Jadi ini pasti Betul, kaitannya sama profitability. betul, betul. Itu sih. Jadi bagaimana bisa berinovasi sementara ada 12.000 karyawan dipecat di perusahaan lo gitu kan. Itu Nah, deng susah deng ya. deng deng. Sulit, sulit pasti. Bukan hal yang mudah buat Google. Betul. Betul, betul, betul juga. Cuman kalau kayak gitu memang berarti ada cost-nya ya. Innovation itu cost yang luar biasa ya. Jadi Hmm. apapun misalnya kayak ride hailing yang tadi ya, kan Hmm. bangsa Indonesia ini udah menikmati manfaat dari inovasi yang dilakukan ya nggak? Google juga Ya. kan udah banyak tuh inovasi apa segala macamnya. Jadi memang ada cost yang itu tinggal siapa yang mau
mengabsorb si cost-nya itu ya. Mungkin investor kah? Ya, Customer sih ujung-ujungnya. customer ya, Iya, ujung-ujungnya customer. customer ya. Oke. Ya. Karena kan kita yang dapat privilege dari Dari servis itu kemudahan ya. itu, dari Hmm. service itu. Hmm, hmm, hmm. Iya. Ini kayak kita udah pernah bahas yang waktu apa? Hmm. Yang waktu kita bahas soal investor itu sih. Hmm. Eh, eh, iya, apa honeymoon period dari Oh, investor betul. terhadap teknologi dan kita dimanjakan dengan aneka promo dan subsidi Betul. itu kayaknya saat ini udah berakhir dan kita harus back to reality untuk Betul. semua cost-nya itu. Jadi makanya kenapa akhirnya harga si biru jadi sama dengan si Hmm. hijau gak? Ya emang mungkin base cost-nya segitu kali. Betul. 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 Dan orang akhirnya akan membandingkan seret ketika base cost-nya udah nggak terlalu berbeda atau bahkan bisa jadi lebih murah. Karena mereka lihat quality. Ya, ya Gitu. benar-benar. Langsung tak, oh quality-nya ini ya udah. Ya, Langsung ini lagi. Zet. Tidak ada yang abadi, teman-teman. Ya. Makanya menurut Marie Curie di sini, ya konon katanya, nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Jadi kita nggak usah takut ada perubahan, apa naik turun harga, apa segala macam. Tidak yang harus ditakuti. Kita harus mengerti kenapa. Gitu. Katanya, Luar biasa. ya. Kelompok capir kalau punya ada pemikiran mengenai ini ya apa namanya pemikiran disruptionnya ini gimana life cycle apa segala macam silahkan langsung share nih di komen nih ya biar kita bisa diskusi-diskusi terus nih asik nih siapa tahu kan mungkin banyak dari mungkin teman-teman dari apa yang kita lakukan. Kita share ada banyak komen juga ya pasti nih banyak nih kelompok capir yang udah nggak sabar untuk memberikan Nggak komen sabar. silakan langsung kita akan bahas oke sampai ketemu teman-teman semua kelompok capir. Ya, Thank you nanti guys. ya kita break dulu untuk dunia dalam berita, habis itu kita ada lagi. Ya, bye Dah. ditutup dengan rayuan Pulau Kelapa. bye.